Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, good afternoon. How are you today? Okay, selamat sore. Apa kabar kalian semuanya? Sore ini kita berada di bagian 11 ya. Oke, kita tetap belajar dengan Mr. Acing. Hari ini kita berada di part 11. Oke, atau dalam bahasa Indonesianya bagian 11. Oke, kita masih tetap berada di kata ganti pertanyaan ya. Oke, dalam bahasa Inggrisnya interrogative pronoun. Oke, sebelumnya kita berada di part 10. Pembahasan kita masih juga di interrogative pronoun ya, kata ganti pertanyaan. Bagaimana kita membuat pertanyaan itu dengan menggunakan kata ganti pertanyaan atau interrogative pronoun, teman-teman. Oke. Karena membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris itu macam-macam ya, hanya dengan menggunakan to be atau auxiliary kita sudah bisa membentuk sebuah pertanyaan. Cuma kita untuk di interrogative pronoun itu lebih spesifik lagi, teman-teman. Which ini di poin hari ini kita belajar yang mana, atau dalam bahasa Inggrisnya which. Oke, sekali lagi which, dalam bahasa Indonesianya yang mana. Oke, fungsi daripada which, oke saya tulis di belakangnya. Fungsi daripada which itu untuk menanyakan pilihan atau kata sifat, teman-teman. Jadi kalau kita dihadapkan dengan beberapa pilihan atau beberapa kata sifat dalam sebuah benda, kita ingin memilih benda tersebut, oke, maka kita menggunakan which. Atau mau menanyakan orang lain bagaimana orang lain memilih salah satu benda antara bagus dan jelek, antara besar dan kecil umpamanya, kita menggunakan pertanyaan itu dengan kata which. Seperti itu. Jadi which artinya yang mana, ini berfungsi untuk menanyakan pilihan atau kata sifat, teman-teman. Oke, contoh dalam bahasa Inggrisnya example. Contoh dalam bahasa Indonesia, kamu mencintai perempuan cantik. Oke, kamu mencintai perempuan cantik. Oke, dalam bahasa Inggrisnya, you love a beautiful girl. You love a beautiful girl. Oke, kamu mencintai seorang ya. Cuma saya nggak tulis di sini seorang karena kalian pasti paham bahwa mencintai itu tidak jangan lebih lah dari satu orang ya kalau untuk buat pasangan ya. Oke. Jadi a beautiful girl itu seorang perempuan cantik. Jadi kamu mencintai seorang perempuan yang cantik. Oke, cara membuat pertanyaan dalam sebuah kalimat atau dalam speaking. Oke. Kita masuk langsung ke cara pembuatannya. Kita seperti ini ya. Saya kasih nomor di sini, teman-teman. 1, 2, 3. Jadi sekarang yang akan ditanyakan adalah nomor 3, teman-teman. Jadi beautiful ini akan diganti dengan sebuah pertanyaan. Namanya interrogative pronoun atau kata ganti pertanyaan, teman-teman. Kebetulan sekarang kalau menanyakan kata sifat, ini beautiful ini cantik, teman-teman. Atau pilihan. Oke, kalau menanyakan kata sifat atau pilihan, kita menggunakan which. Maka cara pembuatannya, teman-teman, ini nomor 3 ya. Saya kasih nomor juga. Maka beautiful diganti dengan which. Kemudian which a girl do you love? Oke. Di sini which a girl do you love?
saya artikan, yang mana seorang perempuan yang kamu cintai. Jadi which a girl do you love? Yang mana seorang perempuan yang kamu cintai? Jawabannya adalah beautiful atau a beautiful girl jawabannya. Jadi kalau kalian mau menjawab I love a beautiful girl, saya mencintai seorang perempuan yang cantik. Jadi kalau ada teman kita bertanya umpamanya which a girl do you love? Yang mana seorang perempuan yang kamu cintai? Maka boleh kalian menjawab I love, ini diganti dengan I love a beautiful girl. Saya mencintai seorang perempuan atau seorang gadis yang cantik, seperti itu teman-teman. Sekarang di sini umpamanya kalian ada pertanyaan ya teman-teman, karena kemarin setelah which, kalau menanyakan ke belakang dari subjek, ini subjek teman-teman, you. Oke, ini you. Kalau menanyakan ke belakang dari subjek, setelah interrogatif pronoun itu ada do atau does. Kebetulan di sini ada a girl teman-teman. Kok nggak langsung do atau does ya? Kenapa? Ini ada catatan di bawah teman-teman bahwa which atau how many atau how much ini pasti bersamaan dengan kata benda atau noun teman-teman. Jadi sebelum ada do atau does, kalau pertanyaannya adalah which atau how many atau how much, maka sesudah itu kata benda dahulu teman-teman. Pasti di di belakang beautiful, di belakang kata sifat pasti ada kata bendanya teman-teman. Karena pasti ada kata benda yang disifati. Umpamanya dirubah menjadi sifatnya tinggi umpamanya. A tall girl, jadi perempuan yang tinggi. Atau a short girl, atau perempuan yang pendek. Jadi itu juga kata sifat. Atau a white girl, jadi setelah kata sifat putih, atau a black girl umpamanya, atau perempuan yang hitam, atau a sweet girl, atau perempuan yang cantik, pasti sesudahnya sweet itu atau manis, itu pasti ada benda yang disifati teman-teman. Jadi dalam pembuatan pertanyaannya pun di sini menjadi which a girl do you love? Oke, setelah bendanya diikutkan maka kembali lagi ke subjeknya ditaruh lagi teman-teman. Jadi which a girl do you love? Jadi yang mana seorang perempuan yang kamu cintai? Seperti itu. Oke, kita masuk sambil lalu memahami ini, kita masuk ke contoh berikutnya teman-teman. Contoh berikutnya, seorang laki-laki tampan mencintai saudara perempuan saya. Jadi sekali lagi, seorang laki-laki tampan mencintai saudara perempuan saya. Bahasa Inggrisnya, a handsome boy. Oke, sekali lagi, a handsome boy loves my sister. A handsome boy loves my sister. Oke, saya kasih S di sini teman-teman di kata kerjanya. Kenapa? Karena ini adalah ketiga tunggal teman-teman. Laki-laki tampan itu sama dengan saya bilang he atau she. He itu pronounnya dia laki-laki ya, he. Oke, cuma di part sebelumnya kalian boleh tonton di video sebelumnya bahwa a boy atau laki-laki itu sama dengan he ya, atau she, atau nama orang. Oke. Maka dalam kata kerjanya harus tambah S atau IS teman-teman. Oke, kembali lagi. A handsome boy loves my sister. Jadi seorang laki-laki yang tampan mencintai saudara perempuan saya. Oke, yang akan kita tanyakan hari ini teman-teman di contoh nomor 2. Handsome ya. Bukan E-nya tapi handsome-nya atau tampannya. Atau dalam
keterangan di atas kata sifatnya yang akan kita tanyakan. Jadi kalau menanyakan kata sifat di sini menggunakan which, teman-teman ya, perhatikan. Maka di sini which a boy loves my sister. Jadi handsome-nya ini diganti dengan which, kemudian e-nya diambil lagi, taruh sini, a boy-nya. Kenapa aturannya? Kalau menanyakan which, saya ulangi lagi, harus ada kata benda yang ditaruh sesudahnya. Jadi setelah ini diganti dengan which, kata bendanya ditaruh di sini juga, teman-teman. Jadi which a boy loves my sister. Artinya yang mana seorang laki-laki yang mencintai saudara perempuan saya. Maka jawabannya adalah a handsome boy. Atau dalam bahasa Indonesianya seorang laki-laki yang tampan. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, terus timbul pertanyaan, di sini kok nggak ada do atau does? Di atasnya ada do ya, ada auxiliary. Kok di sini kok nggak ada auxiliary do atau does? Pertanyaan umpamanya, kenapa? Karena kalau menanyakan subjek, perhatikan ini masih subjek, teman-teman. A handsome boy ini adalah subjek. Kalau yang ditanyakan itu masih subjek atau daerah subjek, kita nggak perlu do atau does ya. Yang perlu do atau does itu kalau menanyakan ke belakang dari subjek. Seperti di sini, teman-teman. Subjeknya yang pertama itu you. Jadi ke belakang dari you ini bukan subjek. Jadi kalau ada pertanyaan, kebetulan yang pertama itu menanyakan di belakang subjek sudah, teman-teman. Nih, beautiful di sini, teman-teman. Oke, jadi harus ada do atau does. Kalau di sini nggak usah, kenapa? Karena di sini menanyakan subjek. Ini masih subjek, teman-teman. Sampai nomor 3 ini, nomor 2 subjek. Handsome boy. A handsome boy ini subjek. Maka kalau menanyakan daerah subjek kita nggak perlu do atau does, teman-teman. Kita langsung buat ke belakang, gampang sekali. Menjadi which a boy loves my sister. Yang mana seorang laki-laki yang mencintai saudara perempuan saya. Seperti itu, teman-teman. Oke, maka jawabannya itu adalah a handsome boy. Jadi seorang laki-laki yang tampan. Berikutnya contoh yang terakhir, teman-teman. Sambil lalu dipahami ya, nanti diputar ulang-ulang. Dia perempuan memberi sebuah bunga cantik kepadamu. Jadi dia perempuan memberi sebuah bunga cantik kepadamu. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya she gives a beautiful flower to you. She gives a beautiful flower to you. Dia perempuan memberi sebuah atau sekuntum bunga ya, cantik kepadamu. Oke. Cara pembuatannya di sini, teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah nomor 3, teman-teman. Oke, untuk contoh yang terakhir itu yang ditanyakan adalah di nomor 3, teman-teman, yaitu beautifulnya. Ingat yang ditanyakan di sini di belakang subjek, teman-teman. Ingat, ini subjeknya, kita akan menanyakan di belakang subjek. Maka di sini pasti memerlukan do atau does, teman-teman. Maka contohnya di sini she gives a beautiful flower to you. Cara pembuatannya di sini karena menanyakan di nomor 3, teman-teman. Maaf saya nggak dikasih nomor tadi, telat. Oke, maka which a flower. Oke, di sini which-nya apa? Beautiful ini kata sifatnya ini diganti dengan which. Oke, a flower atau bendanya diikutkan di sini, teman-teman, menjadi which a flower does she give to you? Oke, nada pertanyaannya seperti apa? Which a flower does she give to you? Yang mana sebuah bunga yang dia perempuan berikan kepadamu? Jadi artinya jawabannya pasti, jawabannya yang betul adalah a beautiful flower atau bunga yang cantik. Oke, seperti itu, teman-teman. Sampai ketemu di part 12 atau bagian 12. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.